Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Apoteker Lia Mariani, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi hari ini yang sudah hadir pada presentasi kali ini. Dan teman-teman saya yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rara Rodhatul Jana selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Pembuatan minyak asiri kemangi Oximum balisicum dengan menggunakan metode destilasi uap langsung. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama rekan saya yang bernama Konita Della, Najla Ajijah, TB Rapi, Apina Beta Rosada, dan saya sendiri Rara Rodatul Jana. Baik, untuk presentator kelompok 8, waktu dan media saya persilahkan. Minyak asiri atau biasa dikenal dengan minyak esensial, yaitu senyawa aromatik yang mudah menguap yang ditemukan di berbagai bagian tumbuhan seperti pada bunga, daun, biji, buah, batang, kulit kayu, akar, ataupun rimpang. Minyak asiri ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada sumber tanamannya. Salah satu tanaman yang kaya akan minyak asiri ini salah satunya ya, itu adalah kemangi atau Oximum basilisum. Yang selain memiliki cita rasa yang khas saat dikonsumsi, ini juga memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh. Di sini ada klasifikasi kemangi, untuk kingdomnya yaitu Plantae, untuk divisinya itu Magnoliophyta, untuk kelasnya itu Magnoliopsida, untuk ordonya itu Lamiaceae, untuk familinya itu Lamiaceae, untuk genusnya itu Oximum, dan untuk spesiesnya itu Oximum basilisum. Jurnal ini berfokus pada minyak asiri yang berasal dari daun kemangi. Tanaman kemangi adalah semak perdu yang tumbuh tegak dengan tinggi mencapai 100 cm. Kandungan kimia tertinggi pada kemangi terletak pada daunnya. Daun kemangi mengandung minyak asiri atau minyak basil. Senyawa kimia utama yang ditemukan dalam minyak asiri kemangi antara lainnya eugenol berkisar antara 40% hingga 71%, dan geraniol. Minyak asiri kemangi memiliki berbagai khasiat kesehatan. Secara tradisional, tanaman kemangi sering digunakan untuk meredakan demam, kelelahan, kejang urat, dan membantu penyembuhan luka akibat sengatan. Pemanfaatan minyak asiri kemangi di masa sekarang juga sebagai aromaterapi untuk pengobatan dengan meneteskan ke dalam humidifier untuk dihirup uapnya. Penelitian menunjukkan bahwa kemangi teruji mempunyai sifat anti kanker, antioksidan, anti jamur, antimikrobial, analgesik, dan anti-inflamasi. Dalam penelitian ini, teknik isolasi minyak asiri dari daun kemangi menggunakan metode destilasi uap langsung. Destilasi adalah metode pemisahan kimia fisika yang digunakan untuk mengambil minyak asiri, bekerja berdasarkan perbedaan tekanan uap atau titik-titik komponen-komponen senyawa. Lalu selanjutnya ada teknik isolasi minyak asiri dari kemangi. Prosedur isolasi minyak asiri kemangi dengan destilasi uap langsung meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama ada persiapan bahan baku, yaitu daun kemangi dipisahkan dari batang dan akar. Variasi perlakuan bahan baku meliputi daun kemangi segar utuh, segar cacah, layu utuh, layu cacah, kering utuh, dan kering cacah. Daun layu didiamkan di bawah sinar matahari sebentar selama 1 hari, sementara daun kering dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 5 hari. Lalu yang kedua ada proses destilasi, yaitu masa daun kemangi yang digunakan adalah 1.500 gram, air dimasukkan ke dalam kolom boiler kurang lebih 4 liter. Lalu daun kemangi dimasukkan ke kolom destilasi, kondensor diisi dengan air dan es, lalu pompa sirkulasi kondensor dihidupkan. Valve di boiler ditutup, lalu boiler dipanaskan hingga temperatur mencapai maksimal 100 derajat Celcius. Ketika temperatur di boiler mencapai 60 derajat Celcius, valve dibuka sehingga uap mengalir ke kolom destilasi yang berisi daun kemangi hingga mencapai 100 derajat Celcius. Waktu proses penyolingan adalah 120 menit.
Uap yang dihasilkan dialirkan ke dalam alat penyulingan sehingga minyak atsiri menguap, terbawa oleh aliran uap air dan dialirkan ke kondensor untuk dikondensasi. Lalu yang ketiga ada pemurnian, yaitu hasil berupa hidrosol, campuran air dan minyak. Didinginkan hingga 25 derajat Celcius. Kemudian dipisahkan airnya menggunakan corong pemisah. Lalu yang keempat ada analisa hasil, yaitu dilakukan analisa volume dan massa minyak atsiri yang dihasilkan. Analisa organoleptik seperti bentuk, warna, bau, dan rasa. Lalu ada densitas dan rendeman. Jadi hasil isolasi penelitian menunjukkan bahwa kondisi bahan baku mempengaruhi volume dan massa minyak atsiri yang dihasilkan. Minyak atsiri kemangi paling optimal diperoleh dari perlakuan daun kering cacah menghasilkan volume minyak sebesar 1,35 mili dan massa minyak 1,25 gram. Ya, persen rendaman paling optimal juga didapatkan dari daun kering cacah yaitu 0,0833%. Di densitas minyak atsiri yang dihasilkan dari daun kering cacah adalah 0,925 gram per mili, yang merupakan densitas terkecil dibandingkan perlakuan lain. Karakteristik organoleptik minyak atsiri kemangi yang dihasilkan adalah membentuk cair, berwarna kuning, rasa kelat, dan bau khas kemangi. Baik, kesimpulannya, minyak atsiri daun kemangi Ocimum basilicum yang dihasilkan dari proses destilasi uap langsung pada kondisi suhu 100 derajat Celcius terbaik ialah pada daun kemangi kering cacah. Hal ini menghasilkan volume minyak 1,35 mili dan persen rendaman 0,083%. Karakteristik minyak yang dihasilkan dari daun segar utuh 1,5 gram per mili, daun segar cacah 1,4 gram per mili, daun layu utuh 0,942 gram per mili, dan daun layu cacah 0,82 gram per mili, daun kering utuh 0,962 gram per mili, dan daun kering cacah 0,95 gram per mili. Secara organoleptik, minyak atsiri kemangi berbentuk cair, berwarna kuning, rasa kelat, dan bau khas kemangi. Di sini ada peluang untuk dikembangkan. Optimasi proses melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan parameter distilasi uap langsung, misalnya variasi suhu dan tekanan uap, laju air, untuk mendapatkan rendaman dan kualitas minyak atsiri yang lebih tinggi. Terus ada analisis komponen kimia. Melakukan analisis lebih mendalam menggunakan kromatografi gas spektrometri massa untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi komponen kimia spesifik dalam minyak atsiri dari berbagai perlakuan bahan baku. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perlakuan bahan baku mempengaruhi komposisi kimia dan potensi farmakologi. Selanjutnya, masih dalam peluang untuk dikembangkan, selanjutnya itu uji aktivitas farmakologi in vitro or in vivo. Menguji secara spesifik aktivitas farmakologi minyak atsiri kemangi yang dihasilkan seperti sifat antioksidan, terus ada antimikroba atau antiinflamasi pada model in vitro atau in vivo untuk memvalidasi khasiat kesehatan yang diklaim. Ada juga aplikasi produk seperti mengembangkan aplikasi produk berbasis minyak atsiri kemangi seperti dalam industri kosmetik, makanan, itu bisa. Atau persediaan farmasi lainnya berdasarkan karakteristik dan aktivitas farmakologi yang teridentifikasi. Terakhir ada studi skala pilot, contohnya seperti menerapkan metode distilasi uap langsung pada skala yang lebih besar untuk menilai kelayakan produksi minyak atsiri kemangi secara komersial. Ini adalah daftar pustaka yang kami acu sebagai pembahasan. Baik, mungkin pemateri kali ini saya cukupkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.